Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kalian senantiasa sukses di dunia wal akhirah. Saat ini saya mengajak untuk mudzakarah terkait dengan pemimpin. Insyaallah tahun 2024 bangsa Indonesia akan memilih calon presiden. Ya, target kita ketika kita memilih maka bernilai ukhrawi, ya, karena memang ada dua probabilitas dari setiap ucapan kita dan langkah-langkah atau kegiatan kita. Probabilitas yang pertama, kalau kita tepat dalam memilih presiden, satu dapat pahala, ya, dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian juga dekat dengan surga. Probabilitas yang kedua, jika kita salah dalam memilih, ya, maka kita akan menanggung dosa, ya, mendatangkan murka Allah dan dekat dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yakinkan ketika kita memilih itu betul-betul tepat, diridhoi Allah dengan menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus selektif, sebagaimana Allah menjelaskan, ya, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu orang-orang yang mendengarkan perkataan, mendengarkan informasi atau ajaan atau kampanye dari berbagai mass media, ya. Nah, kemudian fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti yang terbaik. Ya, mengikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu yang selektif itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Oleh karena itu, ketika kita mau memilih presiden, kita cerdas, yaitu menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ketika kita mengacu pada surat At-Taubah surat ke-9 ayat 23, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum aw ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may tawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapakmu atau saudara-saudaramu, boleh dikembangkan, sahabat-sahabatmu, tetanggamu, kolegamu, atau orang yang pernah memberikan pertolongan kepadamu, diangkat menjadi pemimpinmu atau presiden. Inistahabul kufu alal iman, jika mereka itu lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Seharusnya ketika kita memilih pemimpin itu diyakinkan pemimpin kita itu adalah betul-betul orang yang imannya kuat, ibadahnya semangat, dia amanat dan seterusnya, dan tidak memiliki sifat-sifat kekafiran atau minim sedikit. Nah, oleh karena itu betul-betul kita harus selektif, gitu ya. Nah, selanjutnya, apabila kita itu tetap memilih calon presiden hanya karena diberi uang, diberikan sarimi, beras, gitu ya, nah maka berarti kita kan disuap. Rasul menjelaskan ar-roksi wal murtasi finnar, barang siapa yang menyuap ataupun orang yang disuap itu masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya jangan sampai gara-gara memilih presiden dan kita masuk neraka karena kita disuap. Oleh karena itu betul-betul kita punya integritas selektif. Mengacu kepada ayat tadi atau ayat 23 tadi, hendaklah kita betul-betul
yang memilih calon presiden yang imannya kuat, mengutamakan keimanan, syukur-syukur dijauhkan dari sifat kekafiran. Ya, jadi orang beriman itu hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusqa wal isyan. Ya, cinta pada keimanan, iman itu terasa di dalam hatinya, ya, dan itu benci pada kekafiran, kefasikan, kedoliman. Nah, sebabnya ketika kita mengacu pada bagaimana pada integritas Rasulullah sebagai figur seorang pemimpin, beliau mampu memimpin umat manusia, bahkan 2/3 penduduk bumi itu atas hidayah Allah, atas bimbingan Rasulullah, mereka masuk Islam. Apa andalan Rasulullah itu? Satu, yaitu karena beliau dapat menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh ada pada Rasulullah itu contoh yang baik, langkah-langkahnya, pola berpikirnya, ya, akhlaknya, berumah tangga, dekat pada masa dan sebagainya, betul-betul menjadi contoh. Selebihnya Rasulullah memiliki 4 karakter yang istimewa. Yang pertama adalah sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik, benar, pendapatnya benar, keyakinannya benar, langkahnya benar, ya, mencintai kebenaran, mencintai umat Islam, tapi dia juga dapat merangkul, diterima oleh seluruh lapisan penduduk di Indonesia, akan lebih bagus, gitu ya. Nah, dia dekat kepada ulama, dekat dengan masjid, sering ke masjid. Kenapa? Ciri khas orang yang beriman itu memang hatinya terpaut dengan masjid, sehingga dia sering ke masjid, dekat dengan ulama. Kalau ada calon presiden yang pernah datang sowan pada kiai, pernah datang ke masjid, terus disyuting, di video, udah di share gitu ya, dalam rangka mencari dukungan, ya, semacam ini berarti kan aslinya dia tidak beriman. Kalau hariannya dia tidak seperti itu. Oleh karena itu kita hendaknya pilih yang sidik gitu ya. Nah, kalau sampai ada misalnya ada calon presiden misalnya suka video porno, ini kan jelas jauh dari sidik ini. Nah, kita tinggalkan. Kalau kita milih yang semacam itu, kita akan dosa. Nah, sidik. Yang kedua, amanah, yang terpercaya, yang dapat dipercaya, yang tanggung jawab. Nah, bagaimana cara menilainya? Maka dengan melihat, mencari informasi yang komprehensif, mencari informasi dari lingkungan orang-orang yang terpercaya tentang track recordnya, rekam jejaknya. Apakah ketika dia menjadi pemimpin, misalnya calon presiden tadi pernah menjadi bupati, pernah menjadi gubernur gitu ya, atau pernah menjadi presiden. Dilihat pada waktu dia menjadi pemimpin itu dia amanah atau tidak, melaksanakan tupoksinya atau tidak, berapa janji, berapa yang dilaksanakan gitu ya. Kalau dia amanah, sungguh-sungguh ya memimpin, memajukan rakyatnya sehingga banyak prestasi yang dicapai, banyak kemajuan, rakyatnya sejahtera, maka itulah yang kita pilih. Tapi kalau ada pemimpin memimpin di tingkat kabupaten atau provinsi tidak berhasil, bahkan misalnya katakanlah terbelakang bidang ekonomi atau bidang sosial dan sebagainya, terbelakang, ya jangan kita pilih. Karena Rasulullah pernah menjelaskan barang siapa yang meletakkan suatu urusan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Oleh karena itu ketika kita memilih calon presiden, adalah kita yakinkan orang yang kita pilih itu adalah memang ahli, artinya punya pengalaman memimpin dan berhasil. Ini amanah gitu ya. Banyak prestasi yang dicapai, rakyatnya merasakan bahwa betul-betul beruntung atas kepemimpinannya itu. Ini amanah.
Rasul menjelaskan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah dan tidak pada beragama orang yang mengingkari janji. Janjinya 50 yang dilaksanakan hanya 1, itu kan 49 kali dia yang mengingkari janji. Dia tidak layak dianggap jadi pemimpin. Gitu ya. Apalagi dia condong kepada kedoliman, keburukan. Contohnya tadi ada nonton video porno dan sebagainya tadi. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas. Nah, untuk mengukur kecerdasan itu secara umum walaupun tidak mutlak ya, bahwa pemimpin yang katakanlah secara akademiknya itu kuliah lulus ya S2 atau S3 begitu ya, tentu secara umum dipandang itu lebih cerdas daripada yang lulusan SMA atau hanya S1 gitu ya. Walaupun tidak mutlak, tapi secara umum begitu memang. Ya, bagaimana kemampuan berpikirnya menyusun, punya ide-ide gagasan untuk mengembangkan kemajuan bangsa, punya ide-ide, punya kreatif, punya inovatif, idenya cemerlang, idenya banyak sehingga membawa kemanfaatan kemaslahatan bangsanya. Ini berarti kan dia cerdas. Apalagi kita pilih bagaimana punya pengalaman menjadi narasumber tingkat internasional, dipercaya di tingkat internasional dan sebagainya. Jangan sampai kita pilih pemimpin yang istrinya plonga-plongo, tidak punya gagasan, kakek nonton video porno dan sebagainya. Ini jangan sampai. Ini tentu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yakinkan kita pilih calon presiden yang cerdas, yang fatonah. Yang berikutnya adalah yang tabligh. Tabligh itu kemampuan menyampaikan dengan sikap yang santun, yang sopan santun. Maka pilihlah calon presiden yang paling santun, yang paling dekat dengan masyarakat. Masyarakat menerimanya ya, senang dan menerimanya ya, yang tidak srogol gitu ya, tapi dekat dengan masyarakat dari semua lapisan. Ya, dia terkenal, punya kemampuan ketika berbicara itu dengan qaulan karimah, kata-kata yang mulia, qaulan ma'rufah, kata-kata yang ma'ruf, qaulan sadidah, kata-kata yang benar, bukan qaulan kadzibah, suka bohong. Jangan sampai sekali-kali memilih calon pemimpin yang pembohong ataupun kader orang pembohong. Jangan sampai memilih kadernya orang pembohong. Yang semacam itu tidak akan pernah menguntungkan. Oleh karena itu adalah betul-betul kita selektif ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan ya pikiran kita, menguatkan integritas kita, memberikan bimbingan sehingga tepat dalam memilih ya, tidak salah memilih dalam ketika kita memilih calon presiden. Harapannya ketika kita memilih presiden tadi, kita mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dimudahkan masuk surga. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.